Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian dan para teman-teman dan yang saat ini tengah berada di channel Zain Mohsin Official, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan di samping kiri saya ada seorang kiai muda, seorang ulama muda. Saya perkenalkan diri sebelumnya, karena biasanya saya yang diperkenalkan Pak Kiai ya. Malah hari ini saya ngalah ini. Ya, kalau soal ganteng saya sebenarnya. Sedikit. Ya sedikit ya, gantengan beliau ini banyak. Gitu. Banyak. Beliau itu adalah adik saya, Kiai Haji Nasiruddin MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sombong itu tidak boleh. Iya. Tapi kalau lagak boleh ya. Boleh. Ya, nampaknya hari ini saya kalah lagak sama Kiai Nasiruddin ini. Jadi yang tengah menonton acara kita ini Ustaz, iya. Insya Allah hampir di seluruh dunia. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang sudah subscribe di channel saya Zain Mohsin Official dan MSC Dakwah. Insya Allah sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang ada di Jakarta, apa kabarnya, kemudian yang di Bandung, Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, dan apa kabarnya ada di Kalimantan Barat, kemudian yang ada di Turki, yang ada di Darfur Sudan, kemudian di Algeria, kemudian apa kabarnya yang ada di Maroko, kemudian sahabat-sahabat teman Zain Mohsin Official yang ada di Mekah, yang ada di Jeddah dan di Madinah. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Nurul Amin ini. Betul. Jadi Pak Kiai, Pesantren Nurul Amin ini berdiri tahun berapa kira-kira? Berdiri tahun 2010. 2010. Masih muda sekali beliau ini. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di situ, mungkin di kamera itu ya, Iya. Kiai ini kelihatan ganteng gitu. Alhamdulillah. Hanya kelihatannya saja. Ajib. Iya. Kelihatan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya aslinya itu Masya Allah. Masya Allah. Pasti sangat mengecewakan gitu. Yang penting isinya. Yang penting isinya ya. Iya. Masya Allah. Berarti abang nih kalah jadinya ya. Jadi begini, Kiai. Iya. Pesantren ini berdiri tahun 2010. Berarti Iya. kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Kalau boleh cerita sedikit Kiai, kalau boleh cerita sedikit tentang apa sih sebenarnya yang menjadi dasar motivasi dari Kiai untuk mendirikan pesantren ini sebenarnya awal mulanya seperti apa? Awal mula memang nggak ada asal mulanya pondok pesantren ini. Loh kok bisa gitu? Nah kan, ini kan luar biasanya Nurul Amin ini. Nggak ada awalnya dan mungkin ada akhirnya nanti. Gitu ya. Sebelum mulai ini baterai. Iya boleh terus. Jadi awal mula pondok pesantren ini berdiri pertama berkat kursus bahasa Arab bahasa Inggris. Ya Masya Allah. Jadi saya tuh seneng Dengan bahasa ya. Iya. Iya. Jadi saya itu seneng abang. Jadi manggil abang saya biar akrab saja. Loh saya nggak terima itu. Mau lebih muda terus kayaknya. Iya. Terus? Awalnya saya buka kursus bahasa Arab bahasa Inggris karena dari awal saya ngabdi di Stein jadi dosen luar biasa. Jadi karena tidak disetujui orang tua, saya harus kembali, harus menjaga Masjid Nurul Iman. Iya, sebentar dulu. Ada satu kalimat yang membuat saya itu tergugah gitu. Iya. Kiai tadi menyebutkan kata tidak disetujui gitu. Iya. Sama dengan ceritanya saya mau nikah sama Nika Ardila ini. Iya. Iya. Umi saya setuju. Cuma seluruh Indonesia nggak ada yang setuju. Gitu. Silakan lanjut. Iya. Jadi ternyata saya jadi dosen, saya aktif di Pontianak, ternyata orang tua nggak setuju. Jadi harus kembali ke Kubu Padi, ke kampungnya jaga masjid. Ternyata di balik perintah beliau itu
suruh balik kampung, ternyata hari ini saya rasakan harus bangun kampung. Alhamdulillah. Nah, berkat ridhonya, jadi tanpa ada niat, memang tidak ada niat, tidak ada rencana, memang tidak ada dalam doa ini. Masya Allah, Masya Tidak Allah. ada dalam doa, ini berkat ridho orang tua. Akhirnya ada murid santri pertama saya itu Jamaluddin namanya, dari orang seberang Parit Timur, datang ke saya, Pak Ustadz, saya nyerahkan anak saya. Terkejut. Begitu ya? Terkejut karena adanya cuma masjid. Kok mau mondok Nurul Amin? Saya bukan sosok kiai, bukan sosok orang yang terkenal, tapi kok mau mondokkan anaknya. Iya. Tapi akhirnya dengan biiznillah saya terima, berangkat 1 minggu lagi. Jadi mau bangun tempat tidurnya. Jadi memang belum ada asrama, belum ada apa-apa. Jadi sampai hari inilah karena fokus terhadap bahasa. Tahun 2011 berkembangnya pondok pesantren berawal dari tahun 2011. Ada Pospenas, Pekan Olahraga Santri, Pekan Nasional, Pekan Olahraga Santri Nasional, ikut event debat bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Arabnya tidak ada musuhnya sama sekali. Jadi paling pintar lah pada saat itu. Jadi saya ingat dengan ada gium lama ya, ada gium itu sama dengan aforisma. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa lah. Iya. Ya cukup saya aja yang pintar gitu ya. Pakai mic. Jadi begini, sahabat-sahabat dan teman-teman saya di channel Zen Mohsin Official yang lagi nonton ini dan semua para santri Nurul Amin, saya sangat tertarik dengan bahasanya Kiai Nasiruddin tadi, bahwa kenapa kemudian santri Nurul Amin waktu itu memenangkan kompetisi. Pidato bahasa Arab. Ternyata bukan karena pinter ya, tapi karena nggak ada musuhnya gitu ya. Iya. Wah ini membahayakan ini. Jangan-jangan udah main santet ini. Nggak sebab begini Kiai. Saya ingat dengan istilah lama itu, bahwa kadangkala kebahagiaan itu harus tercipta di saat ada penderitaan orang lain. Berarti ini bertepuk tangan atas kesedihan orang lain. Kesedihan orang lain. Jadi begitu ya awal mulanya. Itu awal mulanya dan saya pikir di dunia pesantren pada layak aja ya Kiai ya. Karena kita juga lahir di komplek pesantren, besar di pesantren, dan sampai hari ini saya masih ngerasa sebagai santri itu. Dan ini motivasi untuk para santri semuanya betul. Untuk para santri semuanya. Saya teringat seorang ulama besar yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar di Hijaz waktu itu, beliau sudah wafat. Beliau pernah mengungkapkan kalimat yang sederhana, mazilta taliban. Selamanya kita ini adalah santri. Paham ya? Selamanya kita ini adalah santri. Jadi nanti jika seandainya kalian baik santri putra ataupun santri putri ketika keluar dari Nurul Amin, jangan sampai ada pemikiran bahwa saya ini bekas santri. Saya bekas nyantri di Nurul Amin, saya bekas santrinya Kiai Nasiruddin. Tidak ada kata itu. Jadi tidak ada kata saya bekas santrinya Kiai Nasiruddin. Jadi sebenarnya sampai kapanpun dari hari ini, nanti, dan ketika keluar dari pesantren ini, kalian selamanya adalah santri. Tepuk tangan untuk Nurul Amin semua. Dan saya ini tidak pernah berhenti kagum dengan Nurul Amin ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berhenti kagum dan saya selalu mengatakan itu Nurul Amin itu pondok pesantren modern. Ya. Labelnya pondok pesantren modern. Walaupun sebenarnya ini ragu-ragu saya ngomong. Nanti malah saya ditangkap sama ini. Jadi yang mau saya sampaikan satu hal. Kalau bicara soal penggambaran pesantren modern ya Kiai ya. Modern itu orang bicara soal fasilitas. Orang bicara soal tempat. Kemudian baru kepada sistem pendidikan di pesantrennya. Perlu saya jabarkan di sini para teman-teman santri, para santri sekalian, bahwa pondok pesantren di Indonesia itu berdiri sudah dari awal abad ke-17. Pesantren di Indonesia itu berdiri sebelum berdirinya Kerajaan Pontianak. Pesantren itu konon pertama kali di Indonesia menurut sejarawan itu berdiri pada tahun 1742. Berarti hari ini pesantren yang berdiri di Indonesia sudah hampir mencapai 280 tahun. Luar biasa pesantren di Indonesia.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa eksistensi dunia pesantren tidak hanya hari ini ya Kiai ya, tidak hanya hari ini, tetapi ternyata pesantren itu menjadi cikal bakal sebuah negara besar yang bernama Indonesia. Boleh silakan. Jadi saya tertarik dengan cerita Kiai tadi itu. Dari mulai awal berdiri dengan bersusah payah Kiai. Ada berapa murid waktu itu Kiai? Ada sekitar 3. 3 ya. Bertahan berapa tahun itu? Ya nggak lama. Nggak lama ya. Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Sampai hari ini sampai ratusan. Sampai Alhamdulillah. lebih, hampir 600 santri. Masya Allah. Jadi tadi saya kan Abang, jadi memang saya tadi satu kata di Abang tadi itu bangga terus. Jadi memang Nurul Amin itu kalau menyebutkan Nurul Amin pasti bilangnya selalu di hati. Saya ulangi, bisa saya ikuti? Iya. Saya panggil Nurul Amin. Maka walaupun di kubu padi tetap saja selalu di hati. Begitu. Maka setiap Dan orang ini itu begini. Iya. Itu gue banget. Jadi tetap bangga terus. Iya. Jadi pondok pesantren ini disebut modern, sebenarnya dari fasilitas ataupun program sebenarnya belum semuanya modern. Tapi saya ada suatu kata, kalau ingin sukses harus berpikir besar. Oh gitu, Masya Allah. Ini patut dikutip ini. Kalau mau sukses harus berpikir besar. Masya Allah. Ternyata memang benar ya, bahwa hidup itu berawal dari mimpi. Dari mimpi. Ya. Hidup itu berawal dari mimpi, maka jadilah pemimpi yang baik. Pemimpi yang baik adalah bangun dari mimpi, kemudian berbuat. Tetapi pemimpi yang buruk, setelah dia bermimpi, kemudian bermimpi lagi. Dan itu eluh. Jadi lanjut Kiai ya. Ini kan memang santri itu harus gayeng ya. Santri itu harus seger, santri itu harus punya semangat, santri itu harus punya cita-cita. Sekali lagi, hidup santri modern Nurul Amin. Nurul Amin. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang di Zen Mohsin Official yang hari ini saat ini masih bersama kami, masih bersama Zen Mohsin dan Kiai Nasiruddin di Pondok Pesantren Nurul Amin Kubu Padi, Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya. Bagi teman-teman yang mau berinteraksi silakan boleh tanya-tanya, siapa tahu mungkin di Nurul Amin pesantrennya gratis gitu kan. Atau misalnya mau pesantren 2 tahun langsung nikah di sini bisa. Gitu kan. Kira-kira untuk saya ada nggak Kiai? Ada. Ada. Tinggal ngisi list daftar. Oh gitu ya. Jadi silakan Kiai. Jadi moto yang sangat sederhana, moto atau semangat yang sederhana dari Kiai Nasiruddin yang ditancapkan kepada santri bahwa Pondok Pesantren Nurul Amin selalu di hati. Nah, jadi sebenarnya ini apa maksudnya gitu Pak Kiai? Maksudnya ngapa Nurul Amin selalu di hati? Sebab tatkala kita keluar menjadi alumni, jadi memang harus diingat dalam hati. Tatkala Nurul Amin selalu di hati, dia orangnya pasti istiqomah, pasti sabar. Masya Allah. Nah, itu pasti ikhlas. Amin. Jadi ada cerita teman kemarin datang, kalau masuk ke kubu padi ini bayangannya enak. Oh gitu ya. Gitu karena ya. di media sosial Nurul Amin ini luar biasa. Betul. Akan tapi setelah masuk ke kubu padi ternyata jalannya bergelombang. Tatkala mengatakan telah masuk ke Pondok Pesantren Nurul Amin, kok megah betul, kok gitu santrinya banyak. Nah ini ternyata beliau ini menyebutkan ini adalah semua jasa karena keikhlasan. Masya Allah. Nah, jadi kalau udah ikhlas semua, begitu santri kiainya ikhlas, udah Allah ngasih apapun yang kita minta. Iya benar-benar. Sebab saya tertarik tadi dengan pembicaraan orang tua kita, Pak Haji Murad, ayahanda dari beliau. Bahwa sehebat apapun kita mengangkat manusia, dia tidak akan terangkat kalau Allah tidak mengangkatnya. Tapi ketika manusia yang lain mau menjatuhkannya, tetapi Allah tidak mau menjatuhkannya, tetap saja dia tidak akan jatuh. Sehebat apapun kita mau mengangkat manusia, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi secara pribadi saya berharap mudah-mudahan Kiai dengan Pondok Pesantren Nurul Amin ke depan ini semakin bisa lebih baik, semakin berkembang dan semakin lebih pesat. Karena saya yakin bahwa tujuan dan cita-cita awal kita sama, bahwa membangun sebuah peradaban manusia itu tidak mudah. Maka salah satunya adalah melalui basis pesantren. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren adalah salah satu, bukan salah satu, tetapi satu-satunya
pendidikan tertua di Indonesia itu adalah dunia pesantren. Jadi para santri harus merasa bangga menjadi santri pondok pesantren modern Nurul Amin. Nurul Amin. Nah, jadi begini Kiai. Iya. Ini tema kita hari ini adalah peran pesantren menghadapi era milenial 4.0. Candeng Madura itu 4,0. Ini sebenarnya menunjukkan apa? Bahwa siapkah dunia pesantren untuk menghadapi era digital? Betul. Perlu saya kilas balik bahwa berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih ada di media, salah satu radio terbesar di Bandung, saya termasuk salah satu penyiar favorit mungkin ya. Karena suara saya itu kan merdu tapi seksi gitu. Dan itu banyak sekali nenek-nenek yang jatuh cinta sama saya. Ya, jadi dulu saya jadi saya tidak pernah kepikir seperti ini Pak Kiai. Bahwa kemudian setelah keluar dari dunia radio, tapi memang di radio itu saya di bagian dakwah ya. Bagian dakwah, hal-hal yang bersifat positif waktu itu. Nah, tapi hari ini perkembangan dunia digital, perkembangan dunia informasi itu kan begitu cepat Kiai. Nah, itu menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Pun juga berarti dunia pesantren harus terlibat di dalam. Nah, untuk menyikapi ini, tentu pesantren harus punya kemampuan. Dalam hari ini ilmu dan kemampuan untuk menjadi bekal daya saing. Karena dunia pesantren hari ini sudah masuk di era digital. Industri digital itu sangat luar biasa. Mungkin para jamaah sebagian tidak mengenal secara langsung Kiai Nasiruddin. Tetapi melalui dunia hari ini, melalui dunia media sosial hari ini, Kiai bisa dikenal di mana-mana. Insya Allah. Nah, dalam hal ini lebih spesifik, apa kira-kira kiat-kiat dunia pesantren Nurul Amin ini untuk menghadapi era modern sekarang ini yang sangat luar biasa perkembangannya, tetapi dengan tetap berpegang teguh kepada akidah Islam, dalam hal ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan madhab fikihnya kepada madhab Syafi'iyah. Nah, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak dari Kiai bagaimana menghadapi dunia modern tapi tetap dengan jiwa pesantren? Monggo. Alhamdulillah, sebenarnya kalau Kiai Abang ini udah sering aktif di radio. Tahun berapa kira-kira? Kalau disebutin malah ketuaan nanti. Sebenarnya nasib ini sama. Jadi saya pada tahun 2016 aktif di radio Prokom. Oh gitu ya. Di kampus ya. Di kampus, jadi penyiar bahasa Arab khusus di bahasa Arab, bidang bahasa Arab. Jadi khusus sebentar Kiai. Nampaknya kita sama ini. Kiai dulu bahasa Arab. Saya bahasa alam gaib Kiai. Bahasa alam gaib. Monggo. Jadi memang salah satu kekuatan dakwah. Jadi kalau di pesantren itu tidak lepas dari dakwah. Karena memang yang diajari kepada santri-santri tentang dakwah. Salah satu dakwah hari ini yang harus dimiliki pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren adalah salah satu kekuatan media, yang kedua kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan akidah. Masya Allah. Nah, salah satu di pondok pesantren Nurul Amin ini kita memulai karena pendidikan di era digital ini sangat penting. Kita punya program podcast. Oh gitu ya Pak Kiai. Podcast pesantren modern Nurul Amin. Kalau Kiai sebentar. Ini nampaknya berita tidak menyenangkan untuk saya. Kenapa? Saya harus ada saingan baru nampaknya. Betul. Nah, terus? Ya saya sebenarnya belajar dari Zain Muhsin Official. Ya, jadi Nurul Amin ini ada kajian khusus, jadi satu jam bersama podcast pesantren modern Nurul Amin. Salah satu kajiannya kebangsaan, dialog ekonomi, dialog tentang kebahasaan, ada syarhil Quran, ada kajian kitab turos dan hadis, nada dan dakwah yang tak kalah pentingnya. Masya Allah. Jadi hari ini sore hari ini mungkin baru di salah satu pondok pesantren yang kita show seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya sebenarnya dari tadi ini bingung ini. Ini sebenarnya yang bintang ini siapa gitu kan? Apa Kiai apa saya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Dua-duanya. Abang itu di mana-mana ngalah gitu kan. Ya saya sebenarnya bukan kalah sama beliau. Saya hanya ngalah saja gitu kan.
Ya. Kadang-kala kita memang harus belajar untuk sakit hati untuk menyenangkan orang lain kan begitu tuh kan. Dan salah satu hal yang paling berat adalah ketika saya harus jatuh cinta. Iya, iya. Senang saya dengan jatuh cinta. Masya Allah, jangan ketawa Nyai ya. Nah, jadi begini, saya selalu cerita di mana-mana dengan kawan bahwa mungkin sudah ada yang interaksi, teman-teman, apa kira-kira? Saja. Assalamualaikum Ustaz, Malaysia hadir. Siap. Malaysia hadir, kemudian? Waalaikumsalam Ustaz. Terus di mana lagi yang hadir? Rizka Maulana Snaharto mengajukan pertanyaan Kiai, bagaimana spesifikasi atau proses untuk menjadikan pesantren yang berkembang dan bermanfaat bagi umat yang diselerasikan dengan zaman 4.0 seperti pesantren modern Nurul Amin. Dari Suhar Harto. Rizka Maulana. Baik, itu ada pertanyaan serius ini Pak Kiai. Iya, iya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan karena memang saya kan ngetop orangnya gitu ya. Ngetop. Saya ini nggak sombong tapi lagak kan boleh. Boleh lagak, boleh. Ini ada orang ribuan nonton kita. Betul, ini. betul. Ada ribuan nonton kita Ya, ini. luar biasa. Luar biasa. Jadi benar ya. Iya. Bahwa bagaimana menyelaraskan. Iya. Intinya seperti itu. Bagaimana tantangan dunia pesantren. Nah, dalam hal ini Pondok Pesantren Nurul Amin memajukan pendidikan. Iya. Dengan tetap berpegang teguh, berpijak teguh kepada konsep dasar berdirinya pesantren untuk mencetak generasi-generasi muda Islami yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi memiliki wawasan yang luas, berpikiran yang lebih luas, dan memiliki kemampuan manajerial yang lebih luas menghadapi masa modern atau zaman modern 4.0 atau era digital ini. Kira-kira ada kiat nggak dari Nurul Amin itu seperti itu? Ada satu konsep bisa untuk agar kita tidak semaju apapun zaman, sehebat apapun media digital yang akan masuk ke kita. Jadi ada satu konsep yang tadi saya sebutkan dari awal adalah kita bangun akidahnya terlebih dahulu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk membangun akidah itu memang salah satu adalah dengan sholat berjamaah, perkuat tahajud, sedekahkan badan dengan cara sholat duha. Masya Allah. Insya Allah itu udah konsep dasar. Jadi insya Allah udah ada campur tangan Allah, Allah yang akan menghilangkan kejelekan, menghilangkan keburukan sesuai dengan firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi memang di media itu tidak semuanya baik, tapi media itu kan sebagian dari alat untuk agar siar dakwah bisa sampai lebih cepat, lebih mudah. Hari ini saya ditonton oleh orang Turki, orang Malaysia kan berkat abang nih. Oh gitu ya. Kalau gitu bayarannya nanti saja. Iya. Iya. Jadi gini, saya sering mengutip kata ini bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kalimat yang sangat sederhana bahwa al-ilmu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Jadi ilmu itu kata Rasulullah SAW adalah cahaya dalam hati. Yufarriqu yang bisa menjadi pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya mungkin hal yang sangat mudah kita pahami hari ini, kita melihat satu benda cair namanya air dengan minyak. Ya. Air dengan minyak sekilas itu sama. Tetapi ketika keduanya disatukan, dia tidak akan bersatu. Pasti ada pembeda. Sama dengan santri, dengan yang bukan santri akan ada pembeda di dalamnya. Saya pikir menjadi penting ini untuk disampaikan bagi teman-teman yang ada di luar sana, yang selama ini mungkin tidak pernah hidup di dunia pesantren, atau setidaknya berpikir apa sih dunia pesantren? Apakah dunia pesantren itu hanya mengajarkan kitab? Apakah Al-Quran itu hanya mengajarkan akidah? Apakah Al-Quran itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat fikih? Apakah kemudian Al-Quran mengajarkan ini itu? Ternyata di dunia pesantren, khususnya di pesantren Nurul Amin, bukan itu saja. Tetapi mengajarkan banyak hal. Bahkan tadi masalah konsep ekonomi umat, konsep ekonomi modern. Kemudian dalam hal ini juga belajar bagaimana santri itu nanti berkembang di bidang ilmu pengetahuan. Karena di sini sudah ada lab komputer ya. Iya. Alhamdulillah pesantren Nurul Amin setidaknya sudah memiliki perangkat-perangkat pengetahuan yang memang sangat mendukung untuk proses berkembangnya dunia pesantren. Saya berharap dan saya yakin bahwa para santri-santri modern Nurul Amin
keluar nanti dari pesantren ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Amin. Ya. Terus mungkin bisa dilanjut tadi pertanyaan itu tadi Kiai, mungkin kiat-kiatnya. Salah satunya selain tadi penanaman konsep akidah dengan cara memperbanyak tahajud, duha dan sholat berjamaah. Kemudian konsep yang kedua adalah amaliyah praktek. Oh, Masya Allah. Jadi praktek. Jadi hari ini kan kita sering mengkaji ilmu sampai ke akar-akar ilmu kita kaji, tapi sedikit sekali orang yang mempraktekkan ilmunya. Iya, betul. Saya teringat pesan guru saya, kamu sudah banyak ilmu, sudah ngaji sekian puluh tahun, tapi ilmu mana yang kau sudah praktekkan, yang kau sudah amalkan. Masya Allah. Maka hari ini salah satu mempercepat kemudahan kemajuan pondok pesantren itu harus praktek. Jadi amaliyahnya setelah dapat praktek. Salah satu saya kasih contoh seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi santri tiap malam dia menghafal pokep 3, baik Mandarin, Arab, Inggris, kemudian langsung dia mempraktekkan. Oh gitu ya. Nah, Kira-kira ada beberapa program bahasa unggulan di sini, Bang? Iya, betul. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Madura halus. Ada yang Mandarin nggak? Ada. Ada yang hadir nih? Mana? Silakan Mandarin. Silakan Mandarin, saya pengen lihat nih. Yang Iya. Dayat ada. Silakan sini, boleh tampil. You mau terkenal seluruh dunia nggak? Sini. Iya. Saya pengen tes dulu yang Mandarin. Mungkin ada yang bahasa yang Putri boleh, yang Mandarin boleh di belakang boleh. Saya. Boleh. Yang Mandarin. Silakan. Mandarin. Ni hao ma. Dayat ada Dayat. Oh. Silakan yang Mandarin. Nanti saya pengen lihat yang bahasa Arab. Yang perempuan silakan maju ke depan. Silakan. Ya, yang bahasa Arab. Surah. Bisurayan. Surah. Jadi kita lanjut dulu Kiai. Iya. Siapkan. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Indonesia pasti ya, terus bahasa Madura yang halus ya. Iya. Karena itu penting ya. Penting. Jadi di Pondok Pesantren Munirul Amin ini tidak hanya satu suku, Abang. Iya. Ada suku Melayu, ada suku Bugis, ada suku Madura, ada suku Jawa. Iya. Jadi jadi kita konsep kalau di pondok pesantren berbicaranya itu selain bahasa Arab, bahasa Inggris, Madura halus. Tapi gitu kalau di sekolah bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh gitu, Masya Allah. Kita konsep seperti itu. Silakan yang Mandarin. Jadi nanti ketika keluar dari Nurul Amin, ketika kembali ke masyarakat, kebutuhannya sudah ada ya. Artinya ilmunya sudah ada, tinggal bagaimana mempraktekkan gitu. Iya, tinggal bagaimana mempraktekkan. Ini luar biasa dan menjadi unik. Karena kalau dilihat dari tata letak ya secara geografis, ini mungkin kelihatannya agak jauh dari kota. Mungkin perjalanan kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Itu pun harus banyak istighfar ini. Perjalanan kita harus banyak istighfar. Kenapa saya bilang harus banyak istighfar? Karena setiap ada gundukan jalan itu, ada jalan yang berlubang, kita harus astagfirullahaladzim gitu. Baik. Sebagai bentuk apresiasi saya persilahkan. Bahasa Mandarin? Iya. Kalau bahasa Mandarin namanya siapa? Bahasa Mandarinnya apa? Oh, Wang Chai Si. Wang Chai Si, Wang Fai Hong. Oh, sebelah sini saja. Sebelah sini saja. Boleh di shoot. Boleh ini. Silakan dipakai dulu. Dipegang sedikit juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Dua-duanya. Biar jelas Ya, silakan. Ngomong apa aja, ngomong aku cinta padamu boleh. Terserah nih, yuk. Terserah. Ngomong bahasa Mandarin. Bisa. Silakan. Itu tuh pegang dinaikin mic-nya. Ya, biar kedengaran di seluruh dunia. Langsung saja. Jangan gugup karena ngeliat saya ganteng. Silakan. Terserah lah, yuk. Ngomong apa aja boleh. 好，现在我要 Silakan. 好，现在我很高兴。我叫文杰谢。
我来自滚边，我住在Kalimantan。谢谢。谢谢。Sudah? Masih lanjut? Terus Silakan nih, lanjut. terus nih. Nah. 我学生我General Amin。 Lanjut. Nih, Silakan. Jangan gugup. Mungkin ada yang satu lagi? Yang bahasa apa tadi? Tira. Sama bahasa Arab. Mandarin. Mandarin juga. Boleh Ayo. digantikan. Ya, terima kasih. Namanya siapa tadi? Wan Chai Xing. Oh. Ya. Silakan agak kesini dikit. Ya, silakan mic-nya disimpan di situ. Ya. Iya, ngomong, iya. Silakan. 好，尊敬的罗兰的一道，那是位的老师，尊敬的节目生老师，尊敬的老师们，亲爱的同学们，大家早上好。现在我要给大家分享一下我的演讲。我演讲的题目是我对汉语的梦想。Ngai pusing. Ya, terima kasih. Ini nih, ya Allah. Lipat. Kamsia Sheshe. Ngai bisa 7 hari 7 malam pusing. Ini luar biasa sekali Nurul Amin. Tepuk tangan dulu buat Nurul Amin semuanya. Ya, mungkin ada lagi yang sudah masuk. Jakarta hadir. Terus? Aslinya saya orang Bupati di Badan Haji Rupi, tapi sekarang dari. Oh, itu curhat namanya Bang. Nah, silakan terus lanjut. Oh, iya. Ya, silakan Bupati lanjut. Aktif Mandarin mungkin itu orang Bupati. Nah, kemudian lanjut. Samsiri Tanjung Ilir hadir. Terus sudah kira-kira ada pertanyaan yang lain atau gimana? Oh iya, baik. Jadi begini Kiai. Ketika tadi anak-anak murid atau para santri itu sudah tampil menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa itu menjadi penting ya. Penting, iya. Karena berbahasa itu menunjukkan siapa kita. Iya. Saya pernah bertanya dan bahkan berdiskusi panjang dengan seorang profesor di bidang bahasa, bahwa berkaitan tentang bahasa saya tanya satu hal. Bagaimana caranya saya bisa berbahasa yang baik? Ternyata berbahasa yang baik itu harus punya feel yang baik. Betul. Bisa saja kita belajar, secara teori berbahasa itu seperti ini. Tetapi ketika kita tidak punya feel yang baik dalam berbahasa itu akan sulit. Iya. Artinya ketika kita tidak punya rasa yang baik, tidak bisa menikmati keberbahasaan yang baik itu akan sulit. Iya. Nah, maka saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai upaya Pondok Pesantren Modern Nurul Amin, di mana Pondok Pesantren Nurul Amin tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu agama, tidak hanya saja mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akidah dan lain-lain sebagainya, tetapi ternyata Nurul Amin juga mempersiapkan bagaimana para santri itu mampu bersaing di masa yang akan datang. Masa yang akan datang insya Allah. Dan ini patut kita apresiasi. Nah, sekarang era digital ini, santri dan kita itu pasti menjadi bagian dari masyarakat internasional. Betul. Karena hari ini kita bukan hanya warga Kubu Padi dan bukan warga Pontianak, bukan hanya warga Kalimantan Barat dan Indonesia, tetapi di era digital ini kita sudah menjadi warga dunia. Karena kita sudah menjadi warga dunia, berarti kita harus mempersiapkan itu. Betul. Ya, artinya upaya dan ikhtiar bersama dari Pondok Pesantren Nurul Amin untuk mencerdaskan para santri, para murid, tidak hanya pada satu titik. Nah, jadi saya teringat bahwa memang era digital atau era media hari ini ada satu kalimat sederhana: kuasailah media
maka dunia di tangan Anda. Itu prinsip yang kita pegang waktu saya di media dulu. Karena apa? Keseharian kita kan tidak lepas dari media nih, Kiai. Nah, tidak lepas dari media. Nah, sekarang berkaitan tentang media, ini kan ada plus minusnya, Kiai. Ada plus minusnya. Ada banyak sekali di media itu kan menawarkan konten-konten yang sangat bermanfaat. Tapi tidak sedikit juga di media itu menawarkan konten-konten yang sangat buruk. Negatif. Nah, sangat negatif. Banyak sekali anak-anak muda sekarang itu yang hampir kesehariannya itu hanya di tempat-tempat tertentu dengan memainkan game. Dengan memainkan game. Nah, ketika berkaitan dengan game, tentu penelitian dari beberapa ahli, permainan game yang dilakukan secara berkala dan kontinu itu akan merusak sistem saraf. Pasti. Nah, akan merusak sistem saraf, bukan hanya karena persoalan radiasi komputer ataupun radiasi handphone yang dipegang, tetapi akan ada sistem-sistem yang rusak di saraf. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana, para penonton-penonton kita di Zen Motion Official ini, yang jika hari ini berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu, kira-kira ada nggak ikhtiar dari ada nggak kiat dari Kiai atau trik dari Kiai untuk menghadapi ini? Silakan. Kuncinya hanya satu. Oh gitu ya. Tadi apa yang disampaikan Kiai tadi, ya cinta. Oh gitu ya. Kalau memang udah cinta sama anak kita, mungkin tidak akan dibiarkan anaknya sampai satu hari main HP. Oh gitu ya, Kiai. Cintai anakmu, selamatkan anakmu dari sesuatu yang tidak baik yang ada di luar rumah. Yang hari ini mungkin menurut ilmu psikologi 75% itu anak kita itu bisa jadi rusak itu karena pergaulan. Iya. Tapi hari ini pergaulannya anak bukan dengan temannya yang face to face, bukan berhadapan, akan tapi hari ini anak kita langsung dihadapkan di media massa. Ya, artinya di virtualnya. Di virtualnya. Maka hari ini saya, baik santri saya, cintai fisiknya, cintai otaknya, cintai tubuhnya. Kalau udah ada rasa mencintai lebih tinggi daripada kekuatan media, insya Allah pangkal itu, kerusakan itu tidak akan terjadi. Maka oleh karena itu tadi, maka sesulit apapun mendidik anak, sesulit apapun mendidik santri, tapi sesulit apapun santri belajar, cinta. Oh gitu ya. Kalau pelajaran sudah dicintai, beres. Oh gitu ya. Iya, ibaratnya kita cinta sama wanita. Oh gitu ya. Iya. Gunung di depan pun, di hadapan kita, beres, selesai. Oh gitu ya. Sama halnya dengan kita menghadapi perkembangan zaman, saking banyaknya kemajuan di media massa yang banyak negatif, ada positif, maka hari ini jangan medianya yang disalahkan. Iya benar. Maka hari ini yang perlu kita awasi, yang perlu kita jaga adalah anak-anak kita dengan rawat dengan betul-betul dengan rasa cinta. Sebab sebagian orang hari ini banyak cinta kepada pekerjaannya, sampai 24 jam tidak ketemu anaknya. Oh gitu ya. Iya. Anaknya dibiarkan main HP, dibiarkan pergaulan berjalan ke sana sini. Itu karena tidak lebih mencintai pekerjaan ketimbang anak. Jadi tidak seimbang kok, Kiai. Tidak seimbang. Jadi ketika Kiai mengutip kata cinta tadi, saya itu jadi sangat tergugah. Dan memang saya pernah mengatakan itu, bahwa saya tidak akan tunduk dan patuh kepada siapapun kecuali kepada cinta. Kepada cinta. Romantis enggak? Romantis. Wah. Iya. Ini nampaknya lama-lama jadi penyair saya ini. Iya. Jadi begini, Kiai, betul ya. Ada sesuatu yang tidak berimbang ya. Yang tidak berimbang. Di mana kadangkala orang tua itu keliru dalam mendidik ya. Sistem didik yang keliru. Di mana dia berpikir bahwa dengan mencari rezeki, mencari uang atau mencari harta dengan tujuan untuk membahagiakan anak, tapi ternyata keliru ya. Ternyata keliru di mana penitik beratannya hanya kepada bagaimana membahagiakan secara fisik ya. Bahagia secara fisik. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana ternyata tantangan anak ke depan itu lebih besar. Baik. Kira-kira nih Kiai, ini kan pesantren Nurul Amin ini kan sudah saya lihatnya luar biasa ya. Amin. Bayar nggak Kiai? Luar biasanya di mana? Ya, karena kita ini biasa di luar gitu. Ya karena saya melihat begini ya. Saya dengar cerita dari Kiai tadi itu.
Yang namanya dunia pendidikan itu kan pasti butuh yang namanya materi ya. Materi. Karena salah satu syarat ya. Iya. Salah satu syarat ketercapaian sebuah ilmu dan pengetahuan itu adalah bulughah. Bulughah itu adalah modal. Modal dalam hari ini tentu banyak hal yang harus kita keluarkan dalam tanda kutip ya. Kira-kira nih sumber dana adalah maksud saya. Kira-kira santri ini bayar tidak? Untuk santri mulai dari masuk tidak digratiskan pendaftaran, ya. Kemudian tidak ada iuran bulanan khusus pondok pesantren, jadi dibebaskan mereka. Kemudian untuk pendidikan formalnya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Pembiayaannya 350.000. Jadi kalau nambung 1.000 selesai. Untuk makan, untuk biaya pendidikan secara total, secara utuh itu kita udah ada dana support dari pemerintah, itu yang kita kelola. Oh, Masya Allah. Jadi mereka hanya siapkan untuk makannya, kemudian siapkan nanti 3 tahun sekali, selesai. Oh gitu ya? Nggak ada modalnya. Jadi kalau mendengar kata ini kan sebenarnya menjadi sebuah acuan ya. Betul. Menjadi acuan bagi para calon wali santri ataupun para santri yang akan mondok di Nurul Amin. Saya menggunakan istilah yang biasa saja bahwa murah. Itu bukan berarti murahan. Oke. Ya, murah bukan berarti murahan. Jadi Nurul Amin ini dalam sejarah perjalanannya itu kan sangat mudah ya. Sangat dimudahkan oleh Allah. Di mana dari awal saya sendiri tidak bisa membayangkan bahwa 11 tahun, 12 tahun yang lalu atau sebelumnya bahwa desa ini akan berdiri sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Nurul Amin. Yang saya pikirkan cuma satu. Iya. Ini dulu jin aja nggak mau ke sini. Betul. Jin aja mungkin nggak mau ke sini. Kenapa? Saking jauhnya. Jauhnya. Ya bisa dibayangin perjalanan saya dari kota Pontianak sampai ke sini kurang lebih 1 jam. Ya sampai hari ini orang-orang tatkala dengar Bubu Padi itu jauhnya luar biasa. Jauhnya luar biasa. Tapi kalau dari tahun 2010 ke atas udah tidak ada lagi bayangan yang seperti yang lalu-lalu. Nah, gitu ya. Sampai 5 jam, 4 jam. Ya karena dulu transportasi yang saya ingat ya. Iya. Kalau saya ceramah di Kubu Padi itu kalau tidak salah di daerah di seberang sana itu harus pakai motor air ya. Motor air dengan perjalanan 5 jam. 5 jam. Jadi saya ceramah malam, pulangnya besok pagi. Nah, jadi memang medan dakwahnya luar biasa. Tapi hari ini kan Allah permudah. Alhamdulillah bisa ditempuh. Dan mudah-mudahan nanti akses jalan yang ke arah Nurul Amin ini bisa aspal. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Yakin saja aspal. Oh iya, yakin. Tapi ngomong-ngomong dari mana duitnya nih? Iya. Insya Allah banyak yang bantu. Alhamdulillah. Tapi memang betul ya. Bahwa ada yang membedakan antara pendidikan pesantren dan sekolah. Betul. Sebab sebagaimana yang saya pahami, biasanya kalau ada pesantren itu menjadikan hutan menjadi kota. Iya. Itu pesantren. Hutan disulap menjadi kota, dan itu adalah keunikan pesantren. Yang awalnya dulu hutan itu bisa jadi kota. Iya. Tetapi sekolah itu akan ada setelah ada kota. Ada kota, betul. Karena sekolah itu hanya menunggu murid. Kalau ada penduduk, baru ada sekolah. Iya. Berbeda dengan pesantren. Salah satu keunikan pesantren itu, di mana pesantren itu yang awalnya hutan disulap akan jadi kota. Iya. Nah, salah satunya, ya saya nggak bisa bayangin sebuah kampung kecil yang berada di ujung kecamatan Kuala Mador, yang bernama apa ini, kampung apa? Pak Laut. Nah, Pak Laut ini tiba-tiba setelah 10 tahun, 11 tahun ada pendidikan sebesar ini. Dan ini menunjukkan berarti Allah sangat memberikan rezeki dan nikmat yang luar biasa kepada Kiai Nasiruddin dan keluarga serta Pondok Pesantren Nurul Amin. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada santri ini yang mungkin ada santri yang mau bertanya, boleh? Iya, santri putra ada satu, santri putri, biar tidak bertanya-tanya penasaran gantengnya Kiai Zain Muksin. Ya silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh. Pertanyaan. Putra satu, putri satu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman.
kemudian di Madinah membawa. Membawa. Ayo. Soal aku sih. Baik. Bagaimana nahnu nastati'u natakallam bil lughati al-arabiyyah atau di jam' al-lugha hada yahsan man hada bakat. Bagaimana nahnu natakallam atau natahaddas bil lughah di jam' al-lugha hada yahsan man mungkin. Baik. Biar semuanya paham ya. Iya. Bagaimana trik dan cara berbahasa yang baik, terutama dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang unik, karena dalam bahasa Arab itu bicara soal huruf. Setiap huruf itu pasti punya sifat. Nah, kita bisa berbahasa Arab karena kita bisa belajar gramatikanya atau yang disebut dengan nahwu. Secara nahwiyah itu adalah kunci utama untuk berbahasa Arab, agar kita tahu bagaimana susunan berbahasa yang baik. Tetapi bagaimana kemudian agar berbahasa itu menjadi sangat mudah, kita harus selalu dawam, membiasakan diri, riyadhah, latihan berbahasa. Dari mana awalnya latihan berbahasa itu? Pertama, latihan memfushahkan huruf. Ain ya ain, qaf ya qaf, jim ya jim. Walaupun kemudian nanti di dalam bahasa Arab seperti di Hijaz dan sekitarnya jim itu dibaca jim, tetapi di kawasan Afrika dan sekitarnya jim itu cenderung dibaca ga. Seperti di Masri misalnya, kalau jawab bukan jawab, gawab. Ajib jadi agib. Nah, kalau di kawasan tanah Arab di arah utara, Yaman dan sekitarnya, penggunaan kata qaf itu cenderung kepada gaf. Itu hanya karena kebiasaan dialek atau lahjahnya saja. Nah, sekarang berbahasa itu harus menggunakan dzuk, rasa. Bagaimana mungkin? Tadi bahasanya Kiai itu jelas ya, bahwa sesuatu itu harus diawali dengan rasa cinta. Kalau cinta kepada bahasa Arab, dia selalu membiasakan diri untuk berbahasa Arab. Dulu saya berbahasa Arab itu ya awalnya sama kesulitan. Tetapi ketika saya coba, oh yang penting susunannya secara nahwiyah itu sudah tepat. Secara nahwunya sudah tepat, artinya secara gramatika sudah pas. Tinggal bagaimana sekarang saya mau berbahasa Arab ini betul-betul mirip enggak? Betul-betul mirip enggak? Jadi dulu ini hanya dulu ya. Dulu kalau saya ke tanah Arab itu dikirain saya orang Yaman. Saya dikirain orang Yaman. Mungkin karena gantengnya ya kayak gini gitu ya. Gantengnya kelewatan gitu. Saya suka dibilang mundur. Kenapa mas? Gantengnya kelewatan mas gitu. Jadi yang saya maksud, berbahasa itu harus punya duk, punya rasa. Jadi sering saya mendengarkan muhawarah. Saya tertarik karena di setiap negara itu, di setiap negara-negara Arab, baik itu yang ada di kawasan Hijaz atau di luar Hijaz, karena Arab itu kan terbagi menjadi 22 negara ya, 22 negara, dan setiap negara yang berbahasa Arab itu lahjahnya berbeda. Lahjahnya berbeda. Nah, yang banyak kita pergunakan di Indonesia ini lahjah ta'allum berbeda dengan takallum yang suqiyah. Nanti kalau kalian datang ke beberapa negara Arab, pasti akan banyak menemukan bahasa Arab yang tidak pernah kalian dengar. Karena itu masuk kepada bahasa Arab modern. Bahasa Arab suqiyahnya seperti apa? Kalau orang Arab jarang menggunakan kata na'am. Bisa menggunakan aywah atau menggunakan ajal atau tab'an. Kalau di Indonesia santri pasti menggunakan kata na'am. Na'am. Nah, dulu ada cerita, ada orang dari Madura datang ke tanah Arab. Dipanggil sama syekh itu, sama orang Arab, ya Muhammad, ta'al. Orang Arab kalau nggak tahu nama Muhammad semua. Wah, ini 100 orang ini Muhammad semua namanya gitu. Kalau perempuan ya Fatimah semua, ya Fatimah. Ramlah, Rahmah. Nah, jadi yang Madura ini dipanggil sama orang Arab. Muhammad ta'al. Muhammad ta'al. Sini Muhammad, surah ta'al.
Kaget si orang Madura ini. Oh, beni comai matur sebeda ta'al. Oning ta'al sampean. Ta'al itu berdua buan nang Madura. Tetapi orang Madura gila yang ku buan ta'al. Ta'al ya Muhammad. Ta'al. Nah, jadi kalau ada beberapa lahjah yang mungkin nanti seperti di Masri, di Mesir. Betul. Di Mesir itu ada kata lay, stani ihsas, al-tul, dan itu nggak ngerti kita. Betul. Dulu kan sering sebelum ada video itu, sebelum ada CD yang nampak gambarnya itu, zaman kaset waktu kecil, saya sering mendengar tetangga-tetangga saya itu setel kaset itu di surau. Habibi ya nuril ain, ya syakil hayan. Wah, bagus nih lagu qasidah nih. Kan kedengarannya seperti itu kan. Tapi setelah kita tonton dan kita faham artinya, itu kan bukan syair yang mengandung pujian kepada Allah. Nah, itu penting. Bahasa Arab modern sekarang kita juga harus memahami. Sekarang kan banyak tutorial atau video-video pendek berbahasa Arab yang memang lahjahnya lahjah Arabi. Sama nanti kita pinter berbahasa Arab tapi lahjahnya nggak ketemu. Iya. Sama dengan cerita temen ini dulu waktu saya di Bogor tahun 87. Jadi ditanya sama gurunya, jadi kalau kira-kira begini bahasanya, hal hada indak, apakah ini milikmu? Dijawab, tidak. Indi punya, made apa? Kalau apa-apa, made. Lah Ustaz, anama indi made. Saya tidak punya apa-apa Ustaz. Nah ini kan penting. Sekarang bagaimana menciptakan duk yang baik? Dengerin orang berbahasa itu. Nikmati dulu. Cara memfusahakan, membiasakan diri dengan kefasihan. Kalau kha ya kha. Kalau dal ya dal, jangan dal. Kalau ain ya ain, kalau qaf ya qaf, kalau kaf ya kaf, ta, jim, alif. Ya. Fahim tuh? Masya Allah. Jadi kalau lahjah yang sudah fushah, yang sudah fasih, itu enak, apalagi nanti dibarengi dengan dzuk. Nah, jadi ketika kita mau menyampaikan bahasa harus paham dulu bahasa. Saya ngomong apa nih? Itu baru sampai. Jadi, sebab nanti kalau di tanah Arab itu masyarakatnya beda, bahasa Arabnya, lahjahnya beda, dialeknya beda. Bisa dipahami? Paham semuanya ya? Ya, yang paling penting itu adalah lahjah dan duk. Itu yang paling penting. Iya. Terima kasih. Mustamir, Mar'ah, Majud, Radali, bil Indonesia, la ba'sa, betul. Jom, ini mikrofon. Boleh bertanya? Ya. Ya, kita punya berapa menit lagi ya? Iya, berapa menit lagi? Ya, sekitar berapa menit? Kita akan close. Sekitar 6 menit kita punya waktu. Salam. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosila, alamat dari Garis Sembilan. Baik, di sini saya akan bertanya, apa yang menjadi tantangan dalam mendidik siswa di era digital? Baik. Sebenarnya pertanyaan agak mirip Pak Kiai ya. Iya. Boleh mic-nya? Jadi Pak Kiai, apa pola didik agar menjadi tatanan bagi siswa, bagi santri tepatnya, bagi santri dan para siswa di era modern seperti ini? Tentu kita tidak bisa lepas, nanti dijawab sama Kiai ya, tapi sebagai pengantar dari saya itu, saya pernah kutip ini waktu acara haflah di sini, bahwa 5.000 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim sudah menyampaikan itu. Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu ternyata lebih cerdas dibandingkan kita. Karena 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pernah menyampaikan itu.
Bagi orang yang pintar, cerdas dan berakal, hendaknya dia tahu akan kebutuhan zamannya, kemudian mempersiapkan diri bagaimana menghadapi masa depan. Tetapi jangan lupa, wa'arifan bi rabbihi, dia juga harus tahu dan kenal siapa Allah Rabbnya. Kira-kira apa kiatnya di dunia modern seperti sekarang hari ini pasti semuanya mendapat tantangan. Iya. Jadi setiap hidup manusia itu pasti mendapat tantangan, mendapatkan masalah. Tapi saya berpesan bahwa setiap hidup ini jangan dianggap masalah. Iya, Masya Allah. Jadi boleh diulangi? Jadi setiap hidup dan masalah jangan dibuatkan masalah. Oh, seperti itu ya. Jadi kejadian yang ada di dunia, baik khususnya media, jangan dianggap masalah. Gitu ya. Jadi kalau media udah pandangannya, world view-nya, cara pandangnya media masalah, maka akan jadi masalah. Maka yang pertama, untuk kiat yang pertama agar kita itu tidak menjadikan masalah sesuatu yang ada di hadapan kita, hendaknya kita pandai-pandai membatasi diri. Ada batas. Ada batas, kira-kira mana yang pas untuk saya apa tidak gitu ya. Iya, harus ada pembatas diri. Seperti kita masalah, kita harus kaya. Kalau harta kita harus kaya. Tapi yang diingatkan oleh baginda Rasul, jangan sampai kita terlalu cinta dunia. Oh gitu ya Kiai. Sama dengan media ini. Jadi jangan dianggap masalah. Media ini justru sekarang ini udah jadi alat yang sangat canggih, dibutuhkan. Semua lini membutuhkan media. Bahkan hari ini Menteri Kemendikbud, Menteri Pendidikan itu sekarang udah mulai bagaimana seluruh aktivitas baik dunia pendidikan atau pondok pesantren mulai dengan digital. Jadi seandainya anggapan kita anggapannya adalah sebuah masalah, sebuah negatif, maka akan timbul negatif. Maka hari ini Pondok Pesantren Mulia Nurul Amin, seluruh santri dan ustadz maupun pengasuh maupun kita aktif di media massa harus ada batas diri. Kalau tidak ada batas diri, sampai 24 jam main HP, mengganggu enggak? Iya, betul. Jadi hari ini triknya adalah ada batas. Jangan sampai kita melupakan batas itu. Iya. Jadi sederhananya bahwa jadikan media itu sebagai sarana saja, sebagai wasilah. Sementara gayahnya, tujuannya adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya tertarik dengan tulisan yang ditulis di dinding rumah Kiai itu, mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kiai Haji Nasiruddin MSI, yang saat ini beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren yang berada di Kubu Padi, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Dan ini dialog yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini podcast yang luar biasa. Ini ditonton oleh teman-teman di seluruh Indonesia dan di beberapa belahan negara. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, baik itu yang ada di kawasan Timur Tengah, yang di Syarqul Awsat, yang ada di Eropa, kemudian di Asia bagian selatan, yang kemudian yang ada di Parsi, teman-teman saya para mahasiswa S3 yang ada di Isfahan, Iran, yang sampai hari ini masih sering diskusi dengan saya melalui media virtual, karena jelek-jelek begini teman saya banyak Pak Kiai. Luar biasa. Gua bilang jelek, lu ketawa ya. Lu bahagia melihat penderitaan gue ya. Jeleknya luar biasa, apalagi gantengnya. Jadi nggak enak ya. Nah, jadi ini kan memang gayeng ya. Jadi kalau ngobrol sama santri itu nggak ada sedih-sedihnya. Jadi santri nggak boleh sedih ya. Walaupun saya yakin besok berasnya masalah ini. Ya, mungkin hari ini yang sedang sedih, ya Allah, duitku tinggal 1000, ya Allah gitu ya. Tapi memang karena saya juga pernah hidup dan besar di dunia pesantren, saya ngerti bagaimana rasanya kalau udah kiriman telat. Iya. Justru dengan kiriman telat itu membuat kita dekat sama Allah. Betul. Banyak tahajud, banyak duha. Yang jelas itu surat Waqi'ahnya sampai sobek ya. Surat Waqi'ahnya sampai sobek. Jadi yang paling terakhir, jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena long life education, sepanjang hidup kita adalah belajar dan bagaimana kita menjadi manusia terpelajar. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Zen Motion Official bisa hadir. Dan paling terakhir, mana tim saya tadi? Satu Abang Gondrong. Mana Abang Gondrong? Jadi santri. Ya, enggak. Beliau belum nikah nih Kiai. Ya. Kasihan. Betul. Sering-sering ke sini ya saja. Iya. Jadi kalau bahasa Maduranya koong. Jadi terima kasih para santri dan santriwati. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhussu li jami' ustadina wa ustadatina wa li muallimina wa muallimatina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Allahumma 'allimna ya 'alimus sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna وذكرنا مما نسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Kiai Haji Nasiruddin dan teman-teman yang sudah bergabung di Zen Motion Official. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dan kesempatan dan di suasana yang berbeda. Terima kasih banyak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.